Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman. Baiklah teman-teman mahasiswa, pada kuliah kedua ini insyaallah saya akan menjelaskan tentang pengantar ekonomi syariah. Jadi saya kira sebelum teman-teman nanti mendapatkan materi pokok ya tentang ekonomi syariah, saya pikir ini materi yang akan menghantarkan untuk bisa memahami seperti apa ekonomi syariah. Jadi ini bisa dibilang base konsep ya, atau konsep dasar untuk atau konsep dasar sebelum teman-teman nanti mendapatkan materi yang lebih jauh tentang seperti apa ekonomi syariah atau ekonomi Islam itu. Baik teman-teman sekalian, pada bagian pertama kita akan jelaskan tentang Islam is way of life, yang terdiri dari kesempurnaan syariat Islam, sikap umat Islam terhadap syariah, kemudian totalitas sebagai muslim, lalu keistimewaan syariat Islam. Pada bagian kesempurnaan syariat Islam, di sini dijelaskan bahwa Islam adalah agama yang lengkap dan sempurna, yang mengatur seluruh aspek kehidupan manusia, baik dari sisi akidah, ibadah, akhlak maupun muamalah. Jadi tidak ada satu bagian pun yang tidak diatur oleh Islam, semuanya diatur. Bahkan urusan muamalah termasuk di dalamnya adalah urusan ekonomi. Di sini ada dua ayat Al-Quran. Yang pertama yang terdapat di surat Al-Baqarah ayat 208. Saya bacakan, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu dkhulu fis-silmi kaffah wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwun mubin. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah kamu ke dalam Islam secara keseluruhan, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan. Sesungguhnya setan adalah musuh yang nyata bagimu. Kemudian di surat Al-Maidah ayat 3 Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madinah. Kata Allah, pada hari ini telah aku sempurnakan untuk kamu agamamu dan telah aku cukupkan kepadamu nikmatku, dan telah aku ridhoi Islam sebagai agama bagimu. Teman-teman sekalian, kalau kita melihat konteks dua ayat ini, itu sudah cukup untuk menjelaskan kepada kita bahwa Islam itu agama yang sempurna. Jadi tidak ada lagi itu kemudian pemahaman-pemahaman yang menyatakan mengatasnamakan Islam gitu, karena tidak perlu ditambah lagi atau nggak boleh dikurangi dan tidak boleh ditambah, karena sudah akmal ya, sudah sempurna. Terutama di dalam masalah ibadah mahdoh itu sudah sempurna, tidak perlu ada syariat baru ya, Islam itu sudah lengkap. Lalu kemudian teman-teman, bagaimana kemudian umat Islam sikapnya terhadap syariah? Kita lihat secara akidah, umat Islam meyakini Islam sebagai agama yang sempurna, namun tidak sedikit di antara mereka yang meninggalkan ajaran Islam itu sendiri. Artinya fenomena bahkan realitas yang ada di tengah-tengah kita semua, banyak umat muslim yang kalau ditanya akidahnya atau syariah agamanya, mereka pasti muslim, tetapi di dalam prakteknya justru mereka jauh dari ajaran-ajaran Islam. Ini sebagian umat Islam ada yang seperti itu. Jadi secara identitas dia muslim, tetapi di dalam perilaku
masih belum mencerminkan seorang muslim. Maksudnya seperti itu. Kemudian pada waktu yang panjang, kaum muslimin cenderung mengabaikan materi ekonomi Islam. Padahal hal itu bagian penting dari ajaran Islam. Mereka menjalani Islam cara parsial atau sepotong-sepotong, tidak utuh, dan seringkali salah paham terhadap maksud utama Islam. Padahal mereka diperingatkan atau diperintahkan Allah SWT untuk memasuki Islam secara menyeluruh atau kafah. Seperti yang ayat tadi yang saya bacakan di atas, bahwa ketika Allah menyuruh kita untuk udkhulu fis-silmi kafah, berislamlah secara menyeluruh atau kafah, maka semuanya harus mencerminkan Islam. Artinya segala aspek kehidupan kita harus diatur oleh Islam, baik itu politik, sosial, budaya, termasuk di dalamnya adalah ekonomi. Jadi kalau kemudian misalnya ada ayat Quran yang menyatakan innamal bai'u mislu riba, orang-orang Yahudi mengatakan bahwa apa jual beli itu seperti riba, maka Allah jawab dengan ayat ahallallahu al-bai'a wa harrama riba. Allah menghalalkan jual beli, mengharamkan riba. Artinya secara tidak langsung dinyatakan bahwa jual beli sama riba itu beda. Jadi kalau kita melakukan aktivitas bisnis yang di dalamnya ada unsur-unsur ribawi, berarti secara tidak langsung kita nih belum berislam secara ekonomi, gitu maksudnya. Padahal kita disuruh oleh Allah untuk berislam secara kafah, secara menyeluruh, termasuk di dalamnya adalah aspek ekonomi yang syarat dengan aktivitas bisnis, gitu. Jadi bisnis pun diatur oleh Islam. Nanti akan kita bahas ke depan seperti apa bisnis yang boleh, seperti apa yang bisnis yang tidak boleh, gitu, menurut syariat Islam. Kemudian apa kemudian akibatnya? Umat Islam tertinggal secara ekonomi dan banyak di antara mereka yang melanggar prinsip ekonomi Islam dalam melakukan berbagai transaksi bisnis. Ini fakta ya teman-teman sekalian. Memang ada sebagian umat Islam yang menyatakan bisnis is bisnis, gitu. Bisnis adalah urusan bisnis yang tidak ada hubungannya dengan agama. Ya ini keliru teman-teman sekalian. Jadi bisnis pun bicara keuntungan, betul. Bisnis bicara keuntungan, tetapi bagaimana kemudian cara untuk mendapatkan keuntungan itu harus sesuai dengan garis atau aturan yang sudah dijelaskan oleh syariat. Nah ini penting ya, supaya aktivitas bisnis tetap core-nya adalah keuntungan. Ya semua orang berbisnis itu demi untuk mendapatkan keuntungan, pastikan. Nah, cuma bagaimana kemudian keuntungan itu didapatkan dengan cara yang tidak melanggar syariat Islam ya. Dalam hal ini syariat Islam yang mengatur tentang ekonomi. Lalu kemudian teman-teman sekalian, di bawahnya dijelaskan juga materi ekonomi Islam adalah bagian paling penting atau dororiyat dalam ajaran Islam. Seperti saya katakan tadi, tidak ada satu bagian pun yang ditinggalkan oleh Islam. Maksudnya tidak diatur oleh Islam. Hatta urusan ekonomi pun diatur oleh Islam ya. Dan ini dinyatakan sebagai oleh ulama, dinyatakan sebagai yang sifatnya primary ya, doruriyat, penting gitu. Doruriyat itu penting. Jadi jangan dianggap ekonomi itu dianggap tidak penting. Ekonomi dianggap penting oleh masyarakat Islam. Dalam kitab Al-Mu'amalah fil Islam, Dr. Abdul Sattar Fatul Said mengatakan, di antara masalah paling penting dalam masyarakat manusia adalah muamalah, yang mengatur hubungan antara individu dan masyarakat dalam kegiatan ekonomi. Karena itu syariat Islam datang untuk mengatur muamalah di antara manusia dalam rangka mewujudkan tujuan syariat dan menjelaskan hukumnya kepada mereka. Teman-teman sekalian, kalau kita lihat urusan ibadah dan muamalah sebenarnya kalau dihitung-hitung ya lebih banyak urusan muamalah. Kalau ibadah yang sifatnya mahdoh kan bisa kita hitung, misalnya sholat, kemudian zakat, puasa, haji, kemudian ya itu yang mahdoh, yang hubungannya langsung dengan Allah, gitu, hablum minallah. Tetapi yang ibadah yang sifatnya muamalah, interaksi sosial, yang sifatnya horizontal sesama manusia, kehidupan sosial termasuk dalamnya ekonomi, itu banyak sekali ya.
banyak sekali. Jadi ini penting untuk diatur gitu, supaya nanti berjalan sesuai dengan yang Allah kehendaki. Kemudian dalam pembahasan tentang totalitas sebagai muslim, di situ ada ayat di dalam surat Al-Baqarah ayat ke-85. Saya bacakan, bismillahirrahmanirrahim. Afatu'minuna bi ba'dil kitab wa takfuruna bi ba'd. Fama jazaa'u man yaf'alu dzalika minkum illa khizyun fil hayatid dunya. Wa yaumal qiyamati yuradduna ila asyaddil azab wa mallahu bighafilin amma ta'malun. Apakah kamu beriman kepada sebagian Alkitab, maksudnya kitab yang Allah turunkan kepada para nabi, dan ingkar terhadap sebagian yang lain? Tiadalah balasan bagi orang yang berbuat demikian daripadamu, melainkan kenistaan dalam kehidupan dunia, dan pada hari kiamat mereka dikembalikan kepada siksa yang sangat berat. Allah tidak lengah dari apa yang kamu perbuat. Semoga kita semua terhindarkan ya dari apa yang sudah Allah sampaikan pada ayat ini. Jadi ketika kita membaca Al-Quran atau kita mengkaji Al-Quran, ada beberapa di situ hukum syariat gitu ya, atau aturan-aturan yang mengatur kita. Semuanya harus diikuti, jangan sampai ada yang sebagian diikuti, sebagian ditinggalkan. Itu semuanya harus diikuti, karena setiap syariat yang Allah turunkan kepada hambanya untuk dilaksanakan itu untuk kemaslahatan hamba itu sendiri ya. Karena ketika dia ingkar atau tidak beriman atau melalaikan atau mengabaikan hukum itu, nanti akibatnya justru kepada dia sendiri, ila asyadil azab, jadi azab yang sangat pedih. Jadi Allah itu sangat sayang kepada hambanya. Oleh karena itu aturan syariat ini Allah ciptakan kemudian untuk dilaksanakan, dan itu goalnya adalah kemaslahatan, kebahagiaan si hamba itu sendiri, baik untuk kehidupannya di dunia maupun nanti kehidupannya di akhirat. Teman-teman sekalian, kita akan bahas keistimewaan syariat Islam. Pertama, dalam Islam kekuasaan mutlak hanya di tangan Allah. Asy-syari, Allah pembuat syariat. Kemudian dialah yang berhak menetapkan syariat sebagai aturan dan hukum bagi manusia. Ingatlah, kata Allah, menciptakan dan memerintah hanyalah milik Allah, atau hanyalah hak Allah. Itu teman-teman bisa cek di Quran surat Al-A'raf ya, surat ke-7 ayat 54, kemudian di surat Al-An'am ya, surat ke-57, kemudian surat Al-An'am ayat ke-57, kemudian Asyura ayat 10, dan An-Nisa ayat 105. Teman-teman sekalian, dalam salah satu bentuk kesesatan orang-orang Yahudi dan Nasrani ya, diantaranya adalah ketika mereka menjadikan orang-orang alim dan rahib-rahib atau pendeta-pendeta mereka sebagai Tuhan selain Allah. Ini ayat ini tentang teguran ya bahwasanya di surat At-Taubah ayat 31 itu janganlah kemudian menjadikan orang-orang yang dianggap suci ya, pendeta, rahib-rahib itu sebagai Tuhan atau tandingan bagi Tuhan Allah Subhanahu wa taala. Ini bisa teman-teman cek nanti di surat At-Taubah ayat 31. Yang pertama. Yang kedua, secara syariat Islam itu komprehensif. Komprehensif itu artinya menyeluruh ya teman-teman sekalian, yakni mengatur semua aspek kehidupan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan kami turunkan kepadamu wahai Muhammad Alkitab, maksudnya Al-Quran, untuk menjelaskan segala sesuatu dan petunjuk serta rahmat dan kabar gembira bagi orang-orang yang berserah diri. Itu bisa dilihat di surat An-Nahl surat ke-16 ayat 89. Di Allah sampaikan bahwa kepada Rasulullah SAW untuk disampaikan kepada umatnya ya, kepada kita semua, bahwa Al-Quran itu
adalah petunjuk ya. Hudan, petunjuk, dan juga rahmat ya. Petunjuk, hudan, rahmat, dan kabar gembira, basyiro, bagi yang berserah diri. Jadi 3 poin itu, Quran petunjuk, kemudian rahmat, dan basyiro. Basyiro itu kabar gembira ya bagi orang-orang yang berserah diri. Kan secara keseluruhan Al-Quran itu adalah atau dakwah semua para nabi dan rasul itu, kalau kita ringkas secara global ya, ada 2. Pertama basyiro, kabar gembira, yang kedua nadhiro, peringatan. Basyiro, kabar gembira bagi mereka yang berserah diri, taat, tunduk, patuh. Apa basyirnya? Adalah jannah, surga. Sedangkan bagi mereka yang lalai, yang ingkar, tidak mau nurut ya, maka dikasih peringatan nadhiro. Apa itu peringatannya? Siksa neraka. Yang ketiga, teman-teman sekalian, syariat Islam itu sempurna dan sesuai dengan fitrah manusia. Itu yang tadi saya bacakan ayatnya di atas tentang kesempurnaan syariat Islam. Kalau kata pepatah atau istilah Arab tuh, Islam itu sholihun likulli zaman wa makan. Islam itu cocok pada setiap tempat ya, ruang dan waktu. Kesesuaian dengan fitrah manusia maksudnya memandang manusia tidak sebagai hewan ya, sehingga hanya memenuhi kebutuhan biologis. Tidak juga sebagai malaikat yang tidak memiliki hawa nafsu, tetapi seimbang antara kebutuhan jasmani dan rohani. Artinya teman-teman sekalian, kesempurnaan atau fitrah manusia itu di situ justru kelebihannya. Kalau binatang jelas ya kan, dia tidak dikasih akal sehingga dia tidak punya pilihan. Jadi dia hanya menuruti hasrat atau nafsu yang sifatnya biologis saja, basyariah. Sedangkan malaikat juga sama ya, tidak dikasih nafsu sehingga malaikat itu lurus saja. Jadi satu arah saja. Tadi tidak ada pilihan. Nah, manusia itu adalah makhluk yang Allah berikan akal, sehingga dengan akal itulah dia bisa memilih apakah menuruti hawa nafsunya atau dia mengendalikan hawa nafsunya. Karena sesungguhnya kalau dia mengikuti hawa nafsu, sudah dinyatakan bahwa innan nafsa la'ammaratun bisu. Sesungguhnya nafsu itu pasti mengajak kepada keburukan. Maka nafsu tidak dibunuh, nafsu tidak dihilangkan, karena itu nafsu fitrah. Setiap manusia dikasih nafsu. Cuma dengan akal yang Allah berikan itu, dibimbing oleh wahyu, syariat, bagaimana kemudian kedahsyatan, kekuatan nafsu itu bisa dikendalikan oleh akal yang dibimbing oleh wahyu. Maksudnya seperti itu teman-teman. Ya itulah kesempurnaan manusia. Jadi manusia tuh kalau hanya menuruti nafsu saja yang sifatnya biologis seperti binatang, bahkan bisa lebih rendah dari binatang. Balhum adol, kata Allah. Balhum adol, lebih sesat lagi. Karena kalau binatang sesat ya wajar, kan dia tidak dikasih pilihan, dia tidak dikasih akal. Kalau manusia dikasih akal tapi berperilaku seperti binatang, berarti kan hum adol. Jadi di dalam ayat 77 surat Al-Qasas itu kita oleh Allah dikasih kabar, kasih informasi bahwa silahkan mencari dunia tapi jangan lupakan akhirat. Wabtaghi fima ataqallahu darul akhirah wala tansa nasibaka minad dunya. Kehidupan dunia itu boleh silahkan dinikmati, tetapi akhirat jangan dilupakan. Artinya jangan kemudian mengejar kehidupan dunia dengan mengabaikan kehidupan akhirat gitu. Artinya kehidupan itu harus seimbang. Saat ini kita hidup di dunia, tapi dunia ini akan berakhir, maka jangan totalitinya untuk dunia, tapi harusnya totalitinya untuk kehidupan setelah dunia, seperti itu. Karena dunia itu sifatnya sementara, teman-teman sekalian. Dalam Islam tidak ada dipisah-pisahkan antara kehidupan dunia atau urusan dunia dan akhirat. Maka seorang muslim yang mencari harta, ia harus meniatkan diri demi meraih kebahagiaan dunia dan juga kebahagiaan akhirat. Sehingga dalam seluruh proses ikhtiarnya senantiasa mengacu pada aturan-aturan yang telah ditetapkannya. Artinya tidak sekuler, teman-teman sekalian ya. Artinya jangan gini, saat bisnis ya, saat dia
bermuamalah ya, dipikir ini urusan dunia, nggak ada hubungannya dengan akhirat. Ini keliru teman-teman sekalian. Jadi bagaimana kemudian bermuamalah harus sesuai dengan tuntunan syariat, karena setiap perbuatan manusia pasti akan dimintakan nanti pertanggungjawabannya. Itu. Jadi kehidupan dunia jangan dipisahkan dengan kehidupan akhirat. Jadi apa istilahnya itu, ad-dunya majru'atul akhirah. Dunia itu ladangnya kehidupan akhirat. Jadi tempatnya beramal soleh di dunia yang nanti kemudian hasilnya akan dipanen, dituai ya, dirasakan, dinikmati nanti kehidupan setelah dunia itu, kehidupan yang abadi akhirat. Yang keempat teman sekalian, syariat Islam itu fleksibel atau luas. Terdapat banyak bentuk keluasan ya atau fleksibilitas syariat Islam. Di antaranya, Islam tidak menghendaki manusia mematikan hawa nafsu dan juga tidak menyukai manusia yang memenuhi nafsunya tanpa aturan. Islam mengajarkan pentingnya upaya-upaya pengendalian. Ini bisa dicek di Al-Quran, Al-Maidah ayat 87, kemudian Al-Imran ayat 134, serta tidak boleh berlebih-lebihan atau israf, itu bisa dicek di Al-A'raf ayat 31 sampai 32. Jadi harus tawazun ya, harus seimbang. Artinya nafsu tidak boleh dibunuh karena itu fitrah. Tetapi bagaimana kemudian nafsu itu dikendalikan? Bagaimana mengendalikan nafsu? Ya kan kita punya akal, ya, punya akal yang sudah Allah ciptakan untuk kita. Bagaimana kemudian akal itu digunakan untuk mengendalikan hawa nafsu? Tentu akal itu harus dibimbing oleh agama, ya, harus dibimbing oleh syariat. Karena kalau akal tidak dibimbing oleh syariat, sama saja, karena nanti akal bisa dikalahkan oleh nafsu. Seperti itu teman-teman sekalian. Kemudian baginda Rasulullah SAW bersabda, tiap-tiap ucapan baik tasbih ya, kalimat subhanallah, kemudian takbir, Allahu Akbar, tahmid, alhamdulillah, maupun tahlil la ilaha illallah adalah sedekah. Rasulullah sampaikan seperti itu. Jadi subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu Akbar adalah sedekah. Amar ma'ruf nahi mungkar sedekah. Jadi mencegah atau melarang orang untuk berbuat keburukan dan mengajak orang untuk berbuat kebaikan, itu adalah sedekah. Bersenggama dengan istri pun sedekah. Rasulullah SAW sampaikan bahwa memenuhi kebutuhan biologis dengan istri pun dianggap sedekah. Lalu kemudian para sahabat bertanya, ya Rasulullah, apakah melampiaskan syahwat mendapatkan pahala? Nabi menjawab, tidaklah kamu mengerti bahwa kalau dilampiaskan si syahwat itu di tempat yang haram, bukankah itu berdosa? Kemudian Rasulullah sampaikan, begitu pula kalau syahwat diletakkan di tempat halal, maka dia memperoleh pahala. Itu bisa dilihat di hadis riwayat Muslim. Jadi Rasulullah sampaikan bahwa sedekah itu tidak harus berupa harta ya. Kalimat-kalimat thayyibah juga termasuk sedekah. Mengajak orang berbuat baik dan mencegah orang untuk berbuat mungkar juga dianggap sedekah. Bahkan menunaikan kebutuhan biologis ya suami istri, dan itu dianggap sedekah. Dan sahabat mungkin bertanya saat itu, kalau kalimat tahmid, tahlil, takbir gitu kan, sedekah, amar ma'ruf nahi mungkar, sedekah bisa dipahami. Tapi kok Rasulullah sampaikan bersenggama dengan istri atau suami itu adalah sedekah? Kemudian Rasulullah menjawab, mafhumul mukhalafah, kalau dalam usul fikih itu mafhumul mukhalafah. Artinya kalau bersenggama dengan atau biologis, kebutuhan biologis itu ditempatkan pada tempat yang tidak tepat, artinya tidak halal gitu ya, artinya haram, maka dosa. Berarti sebaliknya mafhumul mukhalafahnya, kalau kebutuhan biologis itu ditunaikan pada tempatnya yang halal, berarti mendapatkan pahala. Seperti itu teman-teman sekalian. Kemudian pada bagian yang kedua ini kita akan sampaikan tentang akidah, syariah, dan akhlak. Komponen utama ajaran Islam, syariah, akidah, akhlak, dari mulai definisi
dan korelasi antara ketiganya. Komponen utama ajaran Islam sebagai sebuah syariat adalah agama yang bersumber dari Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Jadi Al-Quran yang turun kepada Rasulullah, kemudian Rasulullah mengajarkan isi Al-Quran itu disebut dengan sunnah. Jadi sunnah Rasulullah itu maksudnya bukan sunnah dalam pemahaman fikih ya, tapi sunnah maksudnya sunnah itu surah, sirah, dan syariat Rasulullah. Jadi Rasulullah itu 1 kali 24 jam, 1 kali 24 jam kehidupan beliau itu adalah sunnah yang harus kita ikuti. Dan itu merupakan pengejawantahan daripada Al-Quran. Karena suatu ketika para sahabat datang kepada Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Mereka bertanya, wahai Aisyah, kaifa kana khuluqu Rasulullah SAW? Bagaimana wahai Aisyah akhlak Nabi SAW? Beliau menjawab, kana khuluquhul Quran. Kalau kalian pengen melihat Al-Quran atau memahami Al-Quran, lihatlah Rasulullah. Jadi Rasulullah itu seperti Al-Quran berjalan gitu. Jadi sosok Rasulullah SAW adalah pengejawantahan daripada Al-Quran. Itulah disebut dengan sunnah Nabi Muhammad SAW. Sedangkan sebagian penjelasan ajaran Islam bersumber dari ro'yun atau akal pikir manusia. Ya, tadi saya sampaikan Al-Quran, As-Sunnah, dan akal itu harus satu paket gitu ya teman-teman sekalian. Akal yang sudah Allah ciptakan untuk kita ini harus kita gunakan untuk memahami Al-Quran dan memahami Sunnah Rasulullah SAW. Supaya nanti akalnya jadi sehat gitu ya, terbimbing. Karena hifdzul akli atau menjaga akal itu bagian daripada maqasid syariah. Itu nanti akan kita bahas pada pertemuan yang akan datang dan seterusnya. Itu karena ada beberapa poin tentang maqasid syariah yang dijelaskan oleh Imam Asy-Syatibi dan Imam Al-Ghazali. Jadi maqasid syariah itu ada 5: hifdzud din, hifdzun nafsi, hifdzul akli, hifdzul ilmi, dan hifdzun nasli. Tapi nanti akan kita bahas ke depan insyaallah. Kemudian berbagai literatur kajian keislaman menyebutkan bahwa ajaran Islam mempunyai 3 pilar utama, yaitu akidah, syariah, dan akhlak. Kemudian kita di sini akan membahas tentang pengertian akidah, syariah, dan akhlak. Akidah, syariah, dan akhlak merupakan satu kesatuan dalam ajaran Islam. Ketiganya dibedakan tapi nggak bisa dipisahkan. Ya, akidah, syariah, akhlak itu masing-masing punya pengertian dan memahaminya berbeda, tapi ini nggak bisa dipisahkan ya, satu kesatuan, 3 in 1 lah gitu ya. Akidah sebagai sistem kepercayaan yang bermuatan elemen-elemen dasar keyakinan, menggambarkan sumber dan hakikat keberadaan agama, sementara syariah sebagai sistem nilai berisi peraturan yang menggambarkan fungsi agama. Sedangkan akhlak sebagai sistematika menggambarkan arah dan tujuan yang hendak dicapai agama. Mudahnya gini ya teman-teman sekalian, kalau kita coba ilustrasikan atau kita mencoba mengkiaskan atau menganalogikan pohon gitu ya, sebuah pohon, maka pohon itu paling dasarnya apa? Akar kan? Nah, akar itu adalah akidah gitu. Ibaratnya akar itu adalah akidah. Sementara batang adalah syariahnya. Kemudian ranting, daun, bahkan buah adalah akhlaknya. Gitu. Jadi kita bisa menyebutnya beda. Akar, batang, ranting gitu kan. Kemudian daun, buah itu kan beda. Tapi itu satu kesatuan gitu. Satu pohon gitu ya teman-teman sekalian. Jadi seperti itu. Atau misalnya kita misalkan sebuah bangunan gitu. Bangunan kan yang paling pertama kali dibuat atau dibangun dalam sebuah bangunan apa? Ya pasti fondasi kan? Fondasi. Jadi orang membangun sebuah gedung misalnya, pasti pertama adalah menggali fondasi dulu. Jadi seperti apa nanti bangunan gedungnya? Pertanyaannya kembali kepada sekokoh apa bangunan itu. Jadi kalau fondasinya dibuat untuk 3 tingkat, nanti ke atasnya akan 3 tingkat dan seterusnya dan seterusnya. Artinya kalau bangunan itu fondasinya adalah akidah gitu ibaratnya. Kemudian
tiang, tembok itu adalah syariah, dan atap, genteng dan seterusnya itu adalah akhlak gitu. Itu teman-teman sekalian. Jadi bisa menyebutkannya beda tapi dia satu kesatuan. Baik, kita masuk ke definisi ya. Akidah adalah perkara yang wajib diyakini kebenarannya oleh hati ya. Kemudian mendatangkan ketentraman jiwa dan menjadi keyakinan yang tidak tercampur sedikit pun dengan keraguan-raguan ya. Akidah adalah sejumlah kebenaran yang dapat diterima secara mudah oleh manusia berdasarkan akal, wahyu yang didengar, dan fitrah. Kebenaran itu dipatrikan di dalam hati dan ditolak segala sesuatu yang bertentangan dengan kebenaran itu. Jadi teman-teman sekalian, secara mutlak manusia diciptakan dengan hati ya, manusia diciptakan dengan perangkat hati, akal. Itu sebenarnya sudah kalau dia mau buka hatinya, kemudian dia mau pakai akalnya buat mikir, sebenarnya pasti dia akan ketemu ya dengan hakikat kebenaran itu ya, pasti akan ketemu sebenarnya. Cuman banyak orang yang tidak membuka hatinya, banyak orang yang tidak mau pakai akalnya dengan baik gitu. Bagaimana kemudian Al-Quran menceritakan ya, bagaimana dulu pada zaman Nabi Ibrahim alaihissalam beliau mencari-cari gitu kan tentang kebenaran itu. Pertama melihat bintang, kemudian melihat bulan, dan melihat matahari. Dan itu semua fenomena-fenomena alam itu dipikir gitu kan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam, kemudian juga dirasa oleh hati. Ternyata ini bukan kebenaran, artinya ini semua makhluk gitu ya. Karena bintang muncul terang bisa menerangi, tapi juga redup ketika ada bulan gitu. Dan bulan juga akan pergi ketika siang kan, siang ada matahari gitu. Jadi itu semua adalah makhluk, artinya makhluk itu ada yang menciptakan gitu. Berarti ada kekuatan, ada zat yang mengendalikan itu semua. Sehingga sampailah kemudian Nabi Ibrahim AS pada satu kebenaran bahwa la ilaha illallah gitu. Jadi itu karena proses akal yang berpikir dengan hati yang dibuka, sehingga masuklah kemudian kebenaran itu ke dalam hati, ke dalam jiwanya. Akidah dalam Al-Quran dijabarkan dalam surat Al-Maidah ya, ayat 15 dan 16. Bismillahirrahmanirrahim. Kata Allah, sesungguhnya telah datang kepadamu cahaya dari Allah dan kitab yang menerangkan. Dengan kitab itulah Allah menunjuki orang-orang yang mengikuti keridhaannya ke dalam keselamatan atau ke jalan keselamatan. Dan dengan kitab itu pula Allah mengeluarkan orang-orang itu dari gelap gulita kepada cahaya yang terang benderang dengan seizinnya dan menunjuki mereka ke jalan yang lurus. Jadi itu kesimpulan bahwa kalau menggunakan hati dan akal dengan baik yang dibimbing oleh wahyu, insya Allah nanti akan sampai pada satu kebenaran yang hakiki gitu ya. Jadi yakhruju minadz-dzulumati ilan nur, keluar dari kegelapan menuju cahaya, karena kebenaran hakiki itu adalah cahaya. Teman-teman sekalian, kita lanjut kepada pengertian syariat atau syariah. Syariah adalah pengertian secara bahasanya itu jalan atau menuju mata air, jalan menuju mata air. Itu pengertian secara etimologis ya, secara bahasa. Jadi syara'a itu maksudnya adalah jalan menuju mata air. Itu pengertian secara bahasa. Dan pengertian secara terminologisnya atau secara istilahnya, syariah berarti seperangkat norma ilahi, aturan ilahi yang mengatur hubungan manusia dengan Allah SWT, hubungan manusia dengan manusia lain dalam kehidupan sosial, hubungan manusia dengan benda dan lingkungan hidupnya. Itu pengertian syariah secara terminologis. Norma ilahi yang mengatur tata hubungan itu berupa kaidah ibadah dalam arti khusus atau yang disebut juga kaidah-kaidah murni, atau kita sebut dalam istilahnya ibadah mahdoh gitu, hubungan yang sifatnya vertikal seorang hamba dengan Tuhannya, mengatur cara dan tata cara hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya seperti sholat, zakat, puasa, haji itu kan
masuknya pada jenis ibadah-ibadah murni atau mahdhoh gitu ya. Dalam istilah fikihnya mahdhoh. Ada juga kaidah muamalah yang mengatur hubungan manusia dengan manusia lain dan benda dalam masyarakat. Jadi syariah ini secara umum bisa dibagi dua gitu ya, kira-kira seperti itu. Ada yang disebut dengan ibadah, ada yang disebut dengan muamalah. Tapi sebenarnya muamalah juga ibadah ya. Cuman itu untuk mudah memahaminya, jadi seakan dibedakan syariah itu dibagi dua, ibadah dan muamalah. Walaupun secara umum ya muamalah juga ibadah. Cuman ibadah di sini maksudnya ibadah yang murni, yang mahdhoh tadi itu, yang sifatnya vertikal gitu, hubungan manusia dengan Allah secara langsung. Ada yang sifatnya yang muamalah. Tadi saya sampaikan di awal bahwa yang ibadah itu, yang mahdhoh itu sedikit ya, bisa kita hitung gitu. Yang muamalah ini kan luas, lebih lebih apa? Lebih universal gitu. Karena mengatur hubungan manusia dengan manusia itu kan berarti kan kehidupan sosial ini dalam tataran kehidupan sosial ini kan ada pemerintahan. Berarti kan bagaimana mengelola pemerintahan ini sesuai dengan syariat. Kemudian urusan politik, urusan sosial, budaya, hukum, pemerintahan, apalagi termasuk di dalamnya adalah ekonomi gitu. Harus kegiatan ekonomi yang bagian daripada muamalah itu banyak sekali yang perlu dijelaskan sesuai dengan syariat gitu. Jual beli, kemudian apalagi bisnis ya, tijarah, kemudian investasi, pokoknya banyak. Insya Allah nanti akan kita bahas ke depan gitu ya. Tapi poinnya adalah bahwa yang urusan yang sifatnya muamalah, interaksi manusia sama manusia yang sifatnya horizontal, itu lebih luas cakupannya teman-teman sekalian. Kemudian akhlak ya, pengertian akhlak. Akhlak ini berasal dari bahasa Arab ya. Akhlak dalam bentuk jamannya khuluq, berarti perangai, sikap, tingkah laku, watak, budi pekerti. Akhlak mempunyai hubungan dengan sikap atau budi pekerti manusia terhadap khalik dan makhluknya. Jadi akhlak itu bukan hanya mengatur urusan manusia dengan sama manusia, tapi juga manusia ya dengan sebagai makhluk dengan khalik, dengan Allah sebagai penciptanya. Karena itu sama halnya dengan syariat, dalam garis-garis besarnya ajaran akhlak juga harus dibagi dua. Ini berkenaan dengan sikap dan perbuatan manusia terhadap khalik dan terhadap sesama makhluk. Jadi kalau syariat tadi dibagi dua, ibadah dan muamalah, akhlak juga bisa dikategorikan dua gitu ya teman-teman sekalian. Akhlak terhadap khalik, akhlak terhadap Allah sebagai pencipta, dan akhlak terhadap sesama makhluk gitu, sama manusia dan binatang gitu ya, tumbuh-tumbuhan, pokoknya sesama makhluk. Pokoknya selain Allah itu makhluk ya, selain Allah itu makhluk. Allah al-khaliq, selain Allah itu makhluk. Tumbuh-tumbuhan ya, binatang, baik di lautan, di daratan maupun di udara, itu adalah makhluk Allah. Jadi bagaimana kemudian kita berakhlak dengan mereka, dengan binatang, dengan tumbuhan dan batu-batuan, semuanya adalah makhluk yang Allah ciptakan. Bagaimana Islam mengatur kita juga harus berakhlak kepada mereka. Nah teman-teman sekalian, pembahasan terakhir nih kayaknya hubungan ya, ada 3 slide lagi, hubungan antara akidah, syariah, dan akhlak. Dari ketiga komponen agama Islam yang menjadi kerangka dasar agama dan ajaran Islam itu dikembangkan sistem-sistem Islam. Misalnya filsafat Islam, hukum Islam, pendidikan Islam, sistem ekonomi Islam, sistem budaya Islam. Disebut sistem karena sebagai kesatuan ia terdiri dari bagian-bagian yang saling menopang dan bekerjasama untuk mencapai satu tujuan, baik tujuan masing-masing sistem itu sendiri maupun tujuan sistem agama dan ajaran Islam secara keseluruhan. Nah, teman-teman sekalian, teman-teman di sini disebutkan sistem ekonomi Islam. Itulah yang akan jadi pembahasan kita ke depan ya. Kurang lebih satu semester ke depan, 15 pertemuan, insya Allah kita akan membahas tentang sistem ekonomi Islam. Jadi bagaimana kemudian sistem ekonomi Islam ini sebagai bagian daripada muamalah ya, bagian muamalah, dan muamalah itu bagian dari syariat.
itu harus didasari oleh akidah yang benar dan nanti akan menghasilkan akhlak yang baik. Jadi tidak berdiri sendiri ya teman-teman sekalian. Sistem ekonomi Islam itu bagian daripada muamalah. Muamalah bagian daripada syariah. Dan syariah tadi yang saya katakan itu adalah bagian yang bisa dibedakan tapi tidak bisa dipisahkan dari 3, yaitu akidah, syariah itu sendiri, kemudian akhlak gitu. Jadi kira-kira gini, seorang ekonom muslim ya, dia harus memiliki akidah yang benar, yang lurus, yang kokoh, yang kuat, sehingga nanti tercermin dalam perbuatan ekonominya sesuai dengan syariat dan nanti akan menghasilkan buahnya, yaitu akhlak yang baik gitu. Akhlak dalam jual beli, akhlak dalam berbisnis dan seterusnya. Kemudian atas dasar hubungan itu maka seseorang yang melakukan suatu perbuatan baik tetapi tidak dilandasi oleh akidah atau keimanan, maka orang itu termasuk ke dalam kategori kafir. Teman-teman sekalian, orang-orang yang berbuat baik tapi dia tidak berakidah yang benar, itu amalnya itu tidak disebut sebagai amal soleh ya, tidak disebut sebagai amal soleh, jadi amal baik saja. Artinya amal baik pun dalam konteks sosial ada gitu, bisa dilakukan oleh mereka yang sebenarnya secara akidah atau iman dia tidak beriman gitu, akidahnya masih melenceng atau akidahnya masih dalam kegelapan, kira-kira seperti itu. Kemudian seseorang yang mengaku berakidah atau beriman tetapi tidak mau melaksanakan syariat, maka orang itu disebut fasik. Ya, hari ini bisa kita lihat banyak orang yang mengaku muslim tetapi masih banyak melanggar syariat gitu ya teman-teman sekalian. Misalnya perintah sholat 5 waktu masih diabaikan gitu, atau sholatnya kadang-kadang gitu ya. Kemudian Ramadan orang lain puasa dia tidak puasa, atau puasanya tidak full. Itu kan secara akidah dia muslim tetapi dalam perbuatannya dia tidak mencerminkan tuntutan syariat gitu. Yang harusnya puasa 30 hari tapi dia puasa 10 hari, itu kan menyalahi tuntutan syariat. Sholat 5 waktu dia cuma 2 waktu misalnya. Nah itu kan menyelisihi tuntutan syariat. Maka dia disebut sebagai orang yang fasik gitu ya teman-teman, fasik, berdosa. Sedangkan orang yang mengaku beriman dan melakukan syariat ya, tetapi dengan landasan akidah yang tidak lurus disebut munafik. Nah ini yang terakhir, munafik. Ya, munafik itu dia muslim ya, kemudian dia melakukan perbuatan-perbuatan yang dalam tanda kutip amal soleh ya, tapi dia tidak didasari atau tidak dilandasi oleh akidah yang benar. Artinya kalau yang melakukan akidah perbuatan baik itu dilandasi oleh akidah yang benar, kan dia sebagai muslim yang baik gitu ya, tapi dia tidak lillah gitu, tidak ditujukan kepada Allah, jadi akidahnya rusak, maka disebut munafik gitu. Jadi nampak di luar itu seperti orang baik, seorang soleh, tapi di dalam itu Allah Maha tahu gitu, ternyata dia melakukan itu semua tidak didasari oleh akidah yang benar gitu. Akidah, syariah, dan akhlak dalam Al-Quran disebut iman, teman-teman sekalian ya. Akidah, syariah, dan akhlak dalam Al-Quran disebut iman dan amal soleh. Nah ini kalau kita menemukan ayat Al-Quran, biasanya kalau kata iman itu setelah itu adalah amal soleh. Dan ternyata iman dan amal soleh itu adalah kumpulan dari akidah, syariah, dan akhlak. Iman menunjukkan makna akidah ya. Jadi iman itu menunjukkan pondasi tadi itu, akidah. Sedangkan amal soleh menunjukkan pengertian syariat dan akhlak gitu. Jadi kalau innalladzina amanu wa amilus sholihat, sesungguhnya orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh, berarti kalau kalimat ini innalladzina amanu itu iman, berarti dia menjelaskan tentang pondasi akidah tadi itu. Sedangkan amilus sholihat itu adalah pengejawantahan dari akidah yang benar itu, yaitu dalam bentuk syariat dan akhlak gitu teman-teman sekalian. Yang terakhir, seseorang melakukan perbuatan baik tetapi tidak dilandasi akidah, maka perbuatannya hanya disebut
sebagai perbuatan baik gitu. Jadi perbuatannya baik ya, bukan perbuatan salah. Karena dia melakukan itu ya karena berdasarkan kaidah-kaidah kebaikan saja. Maksudnya dalam kehidupan sosial dia melakukan ya ini baik nih gitu. Misalnya maaf orang yang belum muslim gitu ya, dia nyumbang masjid gitu, nyumbang pembangunan masjid atau menolong orang yang sedang membutuhkan dan melakukan pertolongan. Tapi dia belum la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Ya itu perbuatannya disebut perbuatan baik gitu. Perbuatannya tetap disebut perbuatan baik. Dia melakukan itu dasarnya adalah kemanusiaan gitu. Bukan dasarnya adalah tadi itu perintah agama. Perbuatan baik adalah perbuatan yang sesuai dengan nilai-nilai kemanusiaan. Tetapi belum tentu dipandang benar menurut Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan perbuatan baik yang didorong oleh keimanan terhadap Allah Subhanahu wa taala sebagai wujud pelaksanaan syariat disebut dengan amal soleh. Nah ini teman-teman sekalian bedanya antara amal baik dengan amal soleh. Jadi sama-sama sesuatu yang baik, yang positif, tetapi karena tadi itu motivasi melakukan amalnya itu berbeda teman-teman sekalian. Jadi kalau orang yang belum berakidah yang benar ya, belum beriman, intinya gitu, belum beriman, dia melakukan perbuatan baik ya, amalnya itu disebut amal baik saja ya, perbuatan baik. Beda dengan orang yang melakukan kebaikan ya, perbuatan baik tapi didasari oleh akidah yang benar, oleh iman yang benar, maka disebut dengan amal soleh. Karena itu di dalam Al-Quran kata amal soleh selalu diawali dengan kata iman. Kalau sering kita menemukan di Al-Quran kalau kata amanu pasti setelah itu adalah amilus solihat gitu teman-teman sekalian. Misalnya bisa dicek di Al-Quran di surat An-Nur ayat 55. Allah menjanjikan bagi orang-orang yang beriman di antara kamu dan mengerjakan amal soleh menjadi pemimpin di bumi sebagaimana ia telah menjadikan orang-orang dari sebelum mereka kaum muslimin terdahulu sebagai pemimpin dan mengokohkan bagi mereka agama mereka yang ia ridhoi bagi mereka dan menggantikan mereka dari rasa takut mereka dengan rasa tenang. Mereka menyembah hanya kepadaku, kata Allah. Mereka tidak menyekutukan aku dengan sesuatu pun. Dan barang siapa ingkar setelah itu, maka mereka itu adalah orang-orang yang fasik. Nah, disinilah teman-teman sekalian pentingnya kita melakukan sesuatu kebaikan dimotivasi atau dilandasi niat karena apa? Gitu. Makanya dalam konsep agama itu niat itu selalu menjadi ujung tombak lah gitu ya. Kalau kita ngaji biasanya bab pertama itu pasti bab niat gitu. Jadi syarat pasti niat, rukun niat juga yang pertama gitu. Jadi termasuk kita berbuat baik pun itu dalam mahdoh ya tadi ya. Dalam perbuatan muamalah pun kehidupan sosial kita melakukan kebaikan itu diniatkan dasarnya apa gitu. Nanti supaya kita nanti ke depan ketika berbisnis ya, kita bisnis yang benar tuh niatnya apa? Niatnya adalah karena ini perintah agama ya. Allah yang perintahkan kita tidak boleh riba, tidak boleh menipu gitu kan, tidak boleh macam-macam ya, gharar, riba, batil ya. Tidak boleh maisir gitu kan. Nanti istilah-istilah itu akan kita bahas ke depan. Jadi didasari itu semua dilakukan dasarnya motivasinya adalah karena akidah tadi itu, karena keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Teman-teman sekalian, itu yang bisa disampaikan untuk pertemuan atau kuliah kedua ini. Insya Allah nanti akan disampaikan tugas ya teman-teman sekalian untuk mengerjakan dan kumpulkan tepat waktu. Demikian wa minkum subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.